Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi mengenai perkembangan kepribadian peserta didik dengan kecerdasan ganda. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Oka Setiawanti, NIM 1905-187. Nama saya Alvina Damayanti, NIM 1900728. Nama saya Debbie Septiani, NIM 1901192. Nama saya Den Ajeng Hulukia, NIM 1900239. Nama saya Elvina Ramdayanti, NIM 1901140. Nama saya Rofiko, NIM 1909262. Oke, selanjutnya kepada rekan saya, silahkan untuk memantik diskusi ini. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang perkembangan kepribadian peserta didik dengan kecerdasan ganda. Tapi sebelum itu nih, aku pengen tanya teman-teman, apa sih, ada yang tahu nggak sih arti kecerdasan? Izin menjawab. Ya, boleh. Kalau menurut saya, kecerdasan itu adalah penyelesaian pemikiran dari hal dalam penyelesaian masalah maupun dalam hal memegang suatu pemikiran. Terima kasih. Oke, ada lagi nggak yang mau nanggapin? Izin menjawab, kecerdasan menurut William Strand adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk menyesuaikan pikirannya terhadap persyaratan atau tuntunan baru. Terima kasih. Oke, benar apa yang dikatakan Den, Ajeng, sama Debbie ya. Jadi ada juga nih pengertian kecerdasan menurut Charles Perman menyebutkan bahwa kecerdasan merupakan dua kemampuan, yaitu kemampuan yang memegang tugas-tugas intelektual dan sejumlah kemampuan khusus atau memecahkan persoalan. Nah, ada juga dari Baylor and Charles mengungkapkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dan memecahkan persoalan-persoalan baru. Sedangkan menurut Woodward, kecerdasan itu sebagai suatu tindakan yang bijaksana dalam menghadapi setiap situasi secara tepat dan berhasil. Oke. Nah, kita kan di sini mau bahas tentang kecerdasan ganda ya. Sekarang apa itu kecerdasan ganda? Kecerdasan ganda itu dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu ya teman-teman. Jadi kita tahu kalau kecerdasan ganda itu adalah satu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tokoh yang dalam kecerdasan ganda ini tuh dipelopori oleh Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikologi dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Oke, apa lagi ya? Bagi Gardner, sejak dulu manusia sudah memiliki kecerdasan ganda. Manusia memiliki beragam kecerdasan dengan beberapa kombinasi tonjolannya. Beragam kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itulah yang membuat manusia senantiasa berbeda satu sama lain. Ya, apa lagi? Menurut Gardner, intelijensi bukan hanya sekedar nilai-nilai IQ semata, melainkan merupakan kepingan-kepingan kemampuan yang berlokasi pada bagian-bagian yang berbeda dari otak. Kemampuan-kemampuan ini saling berhubungan, namun strategi mengembangkan potensi kecerdasan anak bekerja secara mandiri. Intelijensi itu tidak statis atau menetap secara lahir. Nah, Jean Piaget melakukan penelitian pada perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga dewasa. Dan ia membagi perkembangan itu menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik, tahap operasional formal. Dalam perkembangan sensori motorik, anak dapat menghubungkan antara indera dan aktivitas motorik melalui percobaan, dan anak mulai membedakan diri dari realitas di luar dirinya. Dalam perkembangan praoperasional, anak mulai menggunakan bahasa dan dapat mengubah objek-objek ke dalam bentuk simbol.
baik dalam pikiran maupun kata, namun masih bersifat egosentris. Perkembangan operasional konkret yaitu anak mulai mampu berpikir logis dan memahami konsep konservasi. Oke. Ada yang tahu nggak nih? Ada berapa jenis kecerdasan? Saya izin menjawab. Ya boleh, Opi. Menurut Howard Gardner tuh ada 10 jenis kecerdasan ganda. Oke. Bisa disebutin nggak? Apa aja nih? Yang pertama ada kecerdasan verbal atau bahasa, yang kedua ada kecerdasan logika matematika, yang ketiga ada kecerdasan spasial, yang keempat ada kecerdasan kinestetik tubuh, yang kelima ada kecerdasan musik, keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan natural, kesembilan kecerdasan emosional, dan yang terakhir kecerdasan spiritual. Oke. Sekarang kita bahas sedikit-sedikit ya tentang kecerdasan-kecerdasan itu. Yang pertama ada yang namanya kecerdasan matematika logika. Kecerdasan matematika logika memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Nah, peserta didik dengan kecerdasan matematika logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Ia menyenangi berpikir secara konseptual, misalnya menyusun hipotesis dan mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. Peserta didik semacam ini cenderung menyukai aktivitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika. Apabila kurang memahami, mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahaminya tersebut. Peserta didik ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif, seperti catur dan bermain teka-teki. Oke, yang kedua, ada kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa membuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Peserta didik dengan kecerdasan bahasa yang tinggi umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca, menulis karangan, membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan sebagainya. Peserta didik seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat, misalnya terhadap nama-nama orang, istilah-istilah baru, maupun hal-hal yang sifatnya detail. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. Dalam hal penguasaan suatu bahasa baru, peserta didik ini umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya ada keruangan. Kemampuan individu dalam mempersepsikan dunia keruangan visual secara akurat, misalnya sebagai pemburu, tembak lokasi, pewisata alam, pemandu. Kemampuan individu dalam mentransformasikan persepsi dunia keruangan visual tersebut. Misalnya ada dekorator, interior, arsitek, desainer luar ruangan, seni ukir. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antar unsur tersebut. Kecerdasan ini juga meliputi kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara visual atau keruangan, dan mengorientasikan diri secara tepat dalam matriks keruangan yang tersedia. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Orang tipe ini mampu mengekspresikan gagasan dan perasaan. Mereka menyukai olahraga dan berbagai kegiatan yang mengandalkan fisik. Keahlian individu dalam menggunakan seluruh atau sebagian organ tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Nah, misalkan ada sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari. Keterampilan ini menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Misalnya sebagai perajin, pematung, ahli
Kecerdasan ini meliputi kemampuan-kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, keseimbangan keterampilan, kelenturan, dan kecepatan maupun kekuatan maupun kemampuan menerima rangsangan dan hal yang berkaitan dengan sentuhan. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kemampuan individu menangani atau mengenali bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, misalnya sebagai penikmat musik. Kemampuan individu dalam membedakan, misalnya sebagai kritikus musik. Kemampuan individu dalam mengubah, misalnya sebagai komposer. Kemampuan individu dalam dan mengekspresikan, misalnya sebagai penyanyi. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, pola titik nada atau melodi, dan warna nada atau warna suara suatu lagu. Orang dapat memiliki pemahaman musik figural atau atas bawah, misalkan global intuitif, pemahaman formal atau bawah atas, misalnya analitis, teknis, atau keduanya. Selanjutnya ada kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal ini kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati. Maksudnya, suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah, suara, dan gerak isyarat. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Peserta didik semacam ini senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. Ini juga merupakan kecerdasan untuk bisa merenungkan tujuan hidup sendiri dan untuk mempercayai diri sendiri. Orang tipe ini memiliki kecerdasan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ialah kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam. Misalnya, senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Peserta didik dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasi lingkungan alam seperti aneka macam batuan, jenis-jenis lapisan tanah, aneka macam flora dan fauna, benda-benda angkasa, dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-9 ada kecerdasan adversarial. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang memilih jalan keluar untuk memecahkan masalah-masalah paling sulit yang dia hadapi. Ketika seseorang tidak berdaya, apapun mengenai permasalahan, bahkan sampai menzolimi diri sendiri dengan tindakan yang membahayakan, untuk masalah yang sama, yang memiliki kecerdasan adversial tetap optimis, bergairah, atau dan mampu berpikir alternatif untuk mencari solusi atas permasalahannya. Yang ke-10, ada kecerdasan moral. Kecerdasan moral berkaitan dengan aturan-aturan, perilaku, dan sikap yang mengatur kesucian hidup. Kesucian hidup dimaksud tidak hanya berkaitan dengan manusia, melainkan juga kesucian dari setiap makhluk hidup lainnya dan dunia yang mereka tinggali. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-11, ada kecerdasan spiritual. Posisi yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual jauh lebih kompleks. Kecerdasan spiritual yang istimewa berkaitan dengan klaim nilai kebenaran dan kebutuhan, untuk itu harus sebagai diidentifikasi melalui dampaknya terhadap orang lain. Udah aja, itu aja. Itu yang mungkin bisa aku berikan sedikit ke kalian tentang kecerdasan. Apakah ada yang mau didiskusikan bareng-bareng? Dimulai dari aku ya. Ya, boleh. Aku mau nanya nih. Kan di situ kan menurut Gardner ya itu. Nah, kan di situ beliau mengatakan bahwa intelijensi bukan hanya sekadar nilai IQ semata, melainkan merupakan kepingan-kepingan kemampuan yang berlokasi pada bagian-bagian yang berbeda dari otak. Pertanyaannya, yang dimaksud dari kepingan itu seperti apa?
Lalu berikan contohnya dan bagaimana gitu menurut Anda, kalian gitu ya, untuk mengubah pandangan orang lain mengenai kecerdasan itu selalu berhubungan dengan otak atau cara orang berpikir gitu. Terima kasih. Ada yang mau jawab dulu nggak? Selain aku. Ya. Nah. Ada yang mau jawab dulu? Kalau nggak ada, ya udah aku cobain jawab ya, Dan. Kalau itu kan situ ada merupakan kepingan kemampuan yang berlokasi pada bagian-bagian yang berbeda dari otak. Tadi yang itu kan ya. Nah, kepingan-kepingan yang berbeda itu maksudnya tuh bagian-bagian otak, Dan. Jadi kan otak tuh kan ada bagian-bagiannya ya, yang ada tiga bagian otak kalau nggak salah. Nah, kepingan-kepingan tuh itu. Jadi ada sel-sel yang ada di otak. Itu sih menurut aku. Dan yang teman-teman ada yang mau diinin nggak tentang kepingan-kepingan? Tapi di situ kan ada kayak kata ya, kata atau kalimat ya. Ya ada kata gitu, kalimat, dua kata gitu, yang berbeda, tiga kata yang berbeda dari otak. Berarti apa yang beda gitu? Maksudnya kayak di luar otak atau gimana gitu? Masih pada bagian-bagian gitu. Jadi kayak misalkan apakah mungkin berkaitan dengan ini keterampilannya dia atau kemampuan yang lain atau gimana? Oh iya, tadi iya ada tulisannya berbeda dari otak. Iya itu iya betul. Jadi kecerdasan tuh nggak cuma dari pikiran kita doang, tapi ya dari keterampilan kita. Iya, tadi dari keterampilan fisik kita juga itu bisa termasuk kecerdasan. Intelijensi, gitu kan ya, Dan? Iya, itu aku bingung kan ya, maksudnya berbeda dari otak. Berbeda dari otak itu maksudnya apa gitu kan? Ternyata berarti di luar dari otak kita gitu ya, atau bisa dibilang berarti anggota tubuh gitu ya, kayak misalkan mungkin contohnya seperti apa ya? Contoh yang lebih spesifik. Intelijensi keterampilan kayak misalkan kita bisa apa tuh namanya berlari, itu juga kan termasuk keterampilan kan ya yang berbeda dari otak. Dari berlari, misalnya berlari atau menyanyi juga itu termasuk keterampilan. Itu yang lebih spesifiknya. Itu Dan, gimana Dan? Oh, berarti kayak keterampilan, maksudnya seperti keterampilan kayak bernyanyi, terus kemampuan kita lah ya gitu ya. Lebih ke itu mungkin ya. Terus bagaimana cara kalian gitu untuk menghilangkan pemikiran, bukan menghilangkan sih, kayak mengubah mindset seseorang gitu, bahwa biasanya orang tuh berpikir kayak kecerdasan itu selalu berhubungan dengan IQ gitu, sedangkan kecerdasan itu tidak selalu berhubungan dengan tentang IQ gitu. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapin dulu nggak nih? Menurut kalian gimana? Itu tuh menurut kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua? Bisa dua-duanya. Karena kita juga kan calon kedua-duanya. Mantap. Menurut aku ya, kalau buat calon orang tua dulu, itu sebenarnya sih kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita udah ngerti cara mendidik anak, terus kita juga mengerti kayak membangkitkan semangat anak. Misalkan si anak itu kurang dalam keadaan
kurang dalam akademik. Nah, kita tuh harus memberitahu kepada anak bahwa kelebihan kamu bukan hanya di akademik saja, kamu masih punya kelebihan di luar sana gitu. Jadi menurut aku pribadi, setiap anak tuh punya kelebihan masing-masing gitu, bukan hanya tentang di akademik saja gitu. Jadi si anak juga bisa memilih kemauan dirinya sendiri gitu. Misalkan dia kurang dalam akademik tapi dia lebih dalam olahraga lain gitu atau dalam bidang musik atau hal lainnya gitu. Kalau misalkan untuk pendidik kitanya juga kita harus memberitahu kepada orang tua murid bahwa dalam mendidik anak kan emang jangan terlalu keras, jangan anak tuh dituntut harus bisa ranking nih, kamu tuh harus ranking, kamu tuh harus pinter, kamu harus bisa ini itu. Karena kalau misalkan kita selalu menekan anak yang memberi dampak buruk itu si keadaan anak tersebut gitu. Anak mungkin malah jadi malas belajar, anak malah nggak mau ngelakuin kegiatan yang positif, jadi anak tuh malah lebih ke arah negatif, seperti kayak pengen main terus gitu. Jadi kita sebagai pendidik harus ngasih penjelasan kepada orang tua terlebih dahulu gitu, bahwa kelebihan anak itu bukan hanya di bidang akademik saja gitu, kalau menurut saya. Ya, bagus. Terima kasih, Rafiko. Ada yang lain nggak nih? Terima kasih. Dari yang lain? Ada Yang lain nih, tambahan kah? dari Alvina, Oka, sama Debi nih. Ada yang mau nanggepin dulu nggak? Aku izin menambahkan ya, Dan. Benar sih apa yang kata Ovi tadi bilang. Enggak. Kalau misalkan mau ngubah mindset seseorang, ya kita harus bilang ke orang itu gitu. Menjelaskan kalau misalkan anak itu bukan hanya sekedar cerdas di otak aja, cerdas dalam bidang, dalam menghafal pelajaran atau apapun gitu. Kalau kecerdasan itu bukan hanya itu kok gitu. Jadi lebih mengingatkan ke mereka aja sih kayak gitu. Kalau menurut aku. Nah, gimana Dan? Ada lagi nggak nih? Gimana yang lain? Oh, berarti untuk koordinasi ya, berarti antara orang tua dan murid gitu ya. Orang tua dan wali murid dengan guru gitu ya, bahwa dijelaskan gitu. Berarti untuk hal seperti itu, penjelasan seperti itu mungkin pada saat-saat tertentu ya, kayak misalkan pembagian raport gitu ya. Karena kan ada juga orang tua yang kesel gitu sama anaknya, bahwa anaknya tuh nggak dapet ranking atau apa. Mungkin dari situ kali ya, guru memberikan pengarahan kepada orang tuanya. Udah, itu aja dari aku. Ya, betul. Oke, Terima teman-teman. kasih yang udah menambahkan, yang udah menjawab. Oke. Dari teman-teman nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Siapa tahu dari teman-teman juga ada yang bisa jawab juga. Mau nanya. Ya boleh, Debi. Kan di faktor-faktor kecerdasan itu ada banyak ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan itu kan banyak ya. Nah, di antaranya itu ada faktor bawaan atau biologis, kedua faktor minat dan pembawaan yang khas, yang ketiga faktor pembentukan atau lingkungan, yang keempat faktor kematangan, yang kelima faktor kebebasan dan lain-lain. Nah, pertanyaannya itu berikan contoh dari yang pertama faktor minat dan pembawaan yang khas, yang kedua faktor kematangan, yang ketiga faktor kebebasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Debi. Nah, ada yang mau jawab gak nih? Kita diskusikan. Ya, izin menjawab pertanyaan Debbie. Boleh, Al. Silakan, Al. Oke, yang pertama, yang itu dulu ya, yang faktor kematangan. Nah, kalau untuk faktor kematangan itu maksudnya
di mana setiap organ tubuh dalam manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, kalau pertumbuhan itu terjadinya perubahan berat badan sama tinggi badan. Nah, kalau yang untuk perkembangan itu misalnya pubertas. Kalau untuk perempuan biasanya eh, perubahan pada payudara. Kalau misal laki-laki tumbuhnya jakun seperti itu. Terus kalau misal untuk faktor kebebasan berarti di sini manusia itu dapat memilih metode dalam pemecahan masalah. Nah, jadi kita ada kebebasan dalam pemecahan masalah, metode-metodenya. Contohnya itu ada metode kompetisi, ada metode pengurangan konflik, sama ada metode kompromi, dan lain-lain. Nah, terus untuk faktor apa tadi? Faktor bawaan ya atau biologis. Nah, itu misalnya karena di mana faktor ini itu ditentukan oleh sifat yang dibahas sejak lahir. Juga sebenarnya ini dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Lalu ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Nah, maksudnya di sini itu di mana minat itu mengarahkan perbuatan kita kepada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Jadi dalam diri manusia itu terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik gitu. Misalnya kita itu minat dalam hal seni, misalnya mau seni musik, seni tari, ataupun kita minat dalam hal menulis, kita bisa jadi pengarang, dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat karya-karya yang bagus, yang diminati oleh banyak orang, sehingga kita juga bisa bermanfaat untuk banyak orang, seperti itu. Nah, kalau untuk faktor pembentukan, mungkin ini faktor itu berasal dari luar ya, misalnya dari masyarakat, dari lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi. Sekian. Oke, makasih Al. Gimana nih Dabi? Debbie, Ya, sudah cukup. Terima kasih, Al. ya, Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? ada yang mau Mau tanya, El. Ya boleh Oka. Aku mau nanya, bagaimana gitu cara yang dilakukan kita sebagai nantinya pendidik dalam meningkatkan kecerdasan ganda? Oke, ada yang mau jawab? Aku izin jawab ya. Ya, Rofiko. Ya. Jadi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan kecerdasan ganda pada siswa itu adalah pembelajaran konstekstual. Pembelajaran konseptual itu mampu membuat siswa menghasilkan pengetahuan sendiri dengan membangun gagasan siswa sehingga siswa menjadi kreatif. Dalam pembelajaran, setiap model pembelajaran yang sangat beragam akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang beragam pula, sehingga kecerdasan ganda siswa dapat dioptimalkan perkembangannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif akan dapat mengembangkan semua kecerdasan siswa, antara lain dengan cara mengaktifkan seluruh indera siswa dengan memberdayakan semua kecerdasan yang dimiliki setiap siswa. Kedua, mengoptimalkan pencapaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol pada setiap siswa. Untuk mengoptimalkan peningkatkan kecerdasan siswa, sudah seharusnya kita sebagai pendidik dapat merencanakan dan menerapkan pembelajaran aktif dalam RPP dan implementasi di kelas dengan baik. Menurut saya, hanya segitu. Ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan teman-teman. Izin menambahkan ya. Ya boleh deh. Jadi Ya, Dem. kalau menurut saya izin menambahkan dari pernyataan dari Rofiko bahwa benar untuk kecerdasan ganda itu perlunya pembelajaran yang kreatif gitu ya kita sebagai pendidik, dan juga perlu digarisbawahi juga bahwa kita sebagai pendidik itu harus bisa menyenangkan
untuk anak didik kita gitu. Jadi kayak kita harus ramah gitu kan, jangan pasang muka yang galak. Jadi harus mulai senyum, harus mengajak murid-murid kita itu untuk aktif gitu. Karena ketika kita misalkan memasang muka yang tidak menyenangkan, anak murid kita pun merasa apa sih ibu galak banget. Jadi kita sebagai pendidik pun harus mengubah dulu gitu diri kitanya, bahwa kita sebagai pendidik itu harus begini agar anak juga ketika belajar itu bisa menyerap apa yang diberikan oleh gurunya, seperti itu. Dan juga biasanya anak-anak itu kan nggak suka ya sama matematika gitu. Nah, disitulah kita tuh sebagai PR, sebagai pendidik gitu ya, agar anak tuh bisa menyukai hal-hal yang berbau hitung-menghitung. Seperti itu. Terima kasih. Oke, aku juga izin menambahkan ya. Ini dapat dari suatu artikel di internet. Ada beberapa poin kunci dalam pengembangan kecerdasan ganda. Yang pertama, setiap peserta didik itu memiliki ke-11 kecerdasan yang tadi sudah dijelasin. Nah, teori kecerdasan ganda bukanlah teori jenis untuk menentukan satu kecerdasan yang sesuai. Teori ini adalah teori fungsi kognitif yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki kapasitas dan ke-11 kecerdasan tersebut. Ke-11 kecerdasan tersebut berfungsi berbarengan dengan cara yang berbeda-beda pada diri setiap peserta didik. Beberapa orang sangat mungkin memiliki ketingkatan yang sangat tinggi pada semua atau hampir semua kecerdasan. Sebagian yang lain, seperti yang ada di lembaga-lembaga keterbelakangan mental, tampaknya memiliki kekurangan dalam semua aspek kecerdasan, kecuali aspek kecerdasan yang paling mendasar. Nah, jadi kita di situ tuh harus paham kalau misalkan anak-anak itu nggak cuma satu kecerdasan aja yang menonjol, tapi ya mereka juga punya semua kecerdasan itu. Nah, yang poin kedua, peserta didik pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Setiap kecerdasan yang telah dibahas di muka sebenarnya hanyalah terkaan, yakni tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali mungkin untuk kasus yang amat langka pada diri peserta didik yang mengalami cedera otak. Nah, bentar, mohon maaf, itu Debi miring. Oke, lanjutin ya. Maaf ya. Nah, kecerdasan selalu berinteraksi satu sama lain. Untuk memasak makanan, orang harus membaca resep, kan? Itu kecerdasan linguistik. Mungkin perlu membaginya menjadi setengah resep, itu matematis logis. Terus membuat menu yang dapat memuaskan seluruh anggota keluarga, itu interpersonal. Dan juga memenuhi selera dirinya sendiri, itu intrapersonal. Nah, selanjutnya poin ketiga tuh ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Tidak ada rangkaian atribut standar yang harus dimiliki seseorang untuk dapat disebut cerdas dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, mungkin saja tidak dapat membaca tetapi memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi karena ia dapat menyampaikan cerita yang memukau atau memiliki kosakata lisan yang luas. Nah, itu aja sih poin-poin pentingnya. Jadi, kalau misalnya kita sebagai guru, kita sendiri harus tahu kalau misalkan ada anak yang kurang dalam satu bidang, kita nggak bisa memaksakan anak itu untuk bisa di bidang itu gitu. Mungkin anak itu ada di bidang yang lain, kayak gitu. Ada lagi yang mau didiskusiin? Izin bertanya. Ya boleh, Dan. Ini mah menurut kalian aja ya. Kita kan kuliah di sini kan di PGSD, jadi harus bisa semua bidang gitu kan. Sedangkan karakter orang-orang, bukan karakter sih, jadi kemampuan orang-orang kan berbeda gitu ya. Ada yang mampu di bidang ini, bidang itu, bidang itu. Sedangkan kita bukan dituntut, tapi dalam hal bukan dituntut paksa gitu, tapi dituntut untuk bisa. Nah, itu gimana?
Kan guru SD harus serba bisa ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab dulu kan nih? Pertanyaan dari Iden. Aku mau coba jawab ya, Den. Iya, boleh. Emang Den mau sebelumnya emang kita sebagai calon guru SD emang harus bisa segala-galanya. Karena emang kalau guru SD kan hampir semua mata pelajaran setidaknya bisa kita kuasai. Itu kan Den ya. Menurut aku emang benar sih, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan di masing-masing. Tapi untuk mengatasi itu semua, menurut aku tips sendiri dari ibu aku juga, kalau misalkan kita tuh harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum esok mengajar. Misalkan besok tuh ada pelajaran apa aja yang bakal kita ajari ke murid-murid. Nah, sebelumnya tuh kita harus bisa menguasai materi yang bakal kita sampaikan kepada anak-anak gitu. Jadi nggak usah semua materi kita baca, tapi hanya beberapa materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak aja. Nah, menurut aku sih itu aja. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita tuh harus udah siap diri gitu. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ya, sok ada yang mau Gimana nambahin lagi teman-teman? nggak? Ada yang mau menambahkan? Tadi tuh pertanyaannya Jadi, tuh Ova, diulangi coba, Den. jadi kan itu kalau kalau Rofiko tuh lebih ke prakteknya ya, praktek kita mengajar di SD. Iya. Jadi pertanyaan tuh memposisikan kita sebagai mahasiswa di PGSD. Kita kan semua orang kan nggak semuanya bisa gitu ya, tapi kita dituntut untuk bisa menguasai materi yang diajarkan di PGSD tersebut. Oke. Kalau menurut aku, jadi kan kita tuh bisa dibilang manusia yang mau dewasa gitu ya. Dan perkembangan diri kita pun sudah hampir matang, tapi belum matang, tapi hampir matang gitu. Jadi ya memang di situ kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa PGSD, harus dituntut untuk bisa segalanya. Gitu sih menurut aku mah. Udah ya, nggak nyambung lagi. Iya, emang kita emang dituntut Den gitu. Jadi kita bisa karena terbiasa. Ya, Oka Karena ada mau itu nambahin juga nggak? karena kan Ayo Kak dulu aja. iya kan di PG apa sih kita kan mahasiswa di sini kan dituntut untuk bisa semuanya ya dan diajarkan juga sama dosen-dosennya. Mungkin terus ya kita seenggaknya gitu bisa mengambil ilmu-ilmu karena nanti pas saat kita mengajar itu bakal kepake gitu. Jadinya ya udah jalanin aja gitu. Ayo Tadi Alvina. Jadi Alvina gimana? Debbie? Kalau menurut aku sih, kalau PGSD kan emang harus semuanya terkuasai. Nah, tapi maksudnya tuh beruntungnya tuh kita memang memang mempelajari hampir semua mata pelajaran yang nanti akan diajarkan di SD. Tapi beruntungnya tuh kita enggak sampai yang sangat mendalam gitu. Jadi kita hanya pas prakteknya itu hanya dasar-dasarnya saja. Walaupun kita intinya kita banyak mempelajari materi tapi tidak sampai dalam gitu materinya tuh, jadi masih bisa kita handle gitu. Dan terus juga kita harus percaya kalau kita bisa. Nah, kalau misal di pas prakteknya, pas nanti kita benar-benar udah jadi pendidik gitu di SD, kita juga mungkin hanya mengajar yang umum. Maksudnya emang sih semua umum, tapi biasanya kan kalau misal
guru agama itu berbeda sama itu. Terus guru bahasa Inggris beda juga, sama guru olahraga gitu beda-beda. Jadi kita enggak semua sih, tapi hampir semua. Tapi kan yang penting itu enggak sama kita semua gitu. Jadi masih ada kebagi-bagi sama guru yang lain walaupun hanya beberapa mata pelajaran gitu. Menurut aku gitu. Oke, terima kasih. Dari Debbie, gimana? Ada yang mau ditambahkan, Debbie? Sama Debbie juga kayak yang lain gitu ya. Emang apa sih? Misalkan ya kan kita teh di pelajaran aja mata kuliah nih banyak nih ya banyak. Nah terus kita teh ada yang nggak ngerti satu pelajaran. Nah kita teh bisa nanya ke teman kita yang bisa. Nah ini teh gimana gimana. Nah ntar teman kita teh masih tahu. Kemudian dari situ juga kita jadi oh ini teh gini ya gitu. Jadi kita teh lebih paham ya gitu. Udah gitu aja dari Debbie mah. Dep. Makasih Debbie. Jadi pada intinya mah kita pun gitu ya, berarti masuk ke kecerdasan juga gitu, di mana yang tadi dari menurut Gardner itu bahwa kemampuan itu kan tidak hanya Gardner itu tidak hanya tentang IQ aja gitu ya. Berarti ya semampunya kita gitu ya, tapi harus dimaksimalkan gitu ya. Iya. Iya, jadi kita dengan jadi manusia yang dewasa tuh harus bisa mengembangkan diri kita lebih ini lagi ya. Oke, mungkin sekian ya dari pembahasan kita. Aku serahin lagi ke moderator, Oka. Silakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang telah memantik gitu ya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan sekalian yang telah memberikan pertanyaan, yang telah menjawab, yang telah sharing-sharing, kita telah berdiskusi. Semoga ilmunya bisa tersampaikan dengan baik. Saya tutup diskusi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh.